Untuk ruang demand investor terhadap aset-aset investasi Indonesia secara general Anda lihat seperti apa Pak Adi? Bagaimana, sorry? Ruang demand investor untuk aset-aset keuangan di Indonesia Anda lihat kemungkinannya sebesar apa di 2024 ini? Apakah kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita, aset-aset keuangan kita ini masih cukup menarik? Kalau kalau dilihat secara yield, Indonesia sangat menarik, apalagi inflasinya sebenarnya sangat rendah ya dibandingkan dengan yield yang diberikan, bahkan dari yield dari surat berharga negara pun sangat, menarik dibandingkan inflasinya. Apalagi kalau kita lihat bahwa, kebutuhan dana kita, masih cukup besar ya, dan pemerintah juga masih aktif untuk menerbitkan surat utang. Jadi ada, tempat di mana investor asing maupun domestik dapat, menyalurkan dana-dana mereka untuk investasi. Baik, artinya Anda melihat capital inflow ini akan semakin tinggi di pasar surat utang. Iya, Baik, kita akan beralih ke Pak Rudi. Pak Rudi, apakah Anda juga berpendapat hal yang sama? Pasar surat utang kita mungkin akan lebih menarik daripada pasar saham di tahun ini? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Adi, kalau kita lihat sampai dengan hari ini ya, yield obligasi itu kita rata-rata masih di bawah, ya terutama yang 3 tahun, 5 tahun ke bawah itu masih di bawah 6,5. Jadi ini masih merupakan suatu yield yang menarik buat para investor dan melakukan aktivitas investasi di pasar modal Indonesia, terutama surat utang. Kalau kita lihat nanti ada kemungkinan tren juga dari regional, terutama dari Amerika untuk menurunkan tingkat suku bunga, ini juga bisa menambah stimulus untuk peningkatan yield untuk surat-surat utang yang dalam jangka pendek. Nah, kalau kita ketahui bahwa penurunan tingkat suku bunga ini juga ada ada efek-efeknya, terutama tadi untuk di surat utang, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada efek lainnya, terutama untuk efek yang bersifat ekuitas. Artinya juga pertumbuhan ISG kita harapkan bisa makin tumbuh. Kalau tadi saya perkirakan kira-kira 6.400, 6.500 itu mengalami pertumbuhan kurang lebih 10% ya. Jadi kita harapkan dalam tahun 2024 ini ya kan, kita bisa harapkan ISG kita bisa menjadi alternatif juga buat para investor, sehingga diharapkan capital inflow-nya ini bisa masuk ya dari luar ke dalam instrumen-instrumen di Indonesia, baik dalam pasar equity maupun pasar surat utang. Baik, mungkin ada momentum yang menurut Anda harus kita waspadai di sepanjang 2024 ini yang berpotensi akan menyebabkan capital outflow atau capital inflow ini menjadi sangat terbatas. Kalau saya rasa justru momentum itu sudah terjadi pada kira-kira 2023 kemarin ya. Jadi kita harapkan 2024 ini adalah momentum saatnya capital inflow ini bisa masuk kembali ke pasar modal Indonesia. Apalagi tadi yang Pak Adi sudah sampaikan juga untuk beberapa yield dari surat utang ini cukup menarik karena apa? Karena sudah berada di atas tingkat inflasi yang kita lalui. Baik, kita beralih ke Pak Adi. Pak Adi, kalau hingga 29 Desember 2023 menurut BEI, animo penggalangan dana korporasi ini masih cukup tinggi. Apakah Anda melihat hal yang sama juga mungkin akan terjadi di 2024 bahkan lebih tinggi lagi, terutama ketika di dalam negeri ini kita akan menghadapi tahun politik? Kalau, surat utang pastinya, akan ada saat-saat di mana, perusahaan harus me-refinancing ya. Jadi, mau tahun politik atau bukan, mereka tetap harus melakukan penggalangan dana. Eee, jadi agak berbeda dengan pasar ekuitas, di mana mereka juga bisa menunggu timing yang tepat untuk, eee, melakukan IPO. Tapi kalau surat utang, tentunya, kita melihat bahwa ini juga opportunity buat, issuer, di mana investor akan sangat tertarik untuk membeli surat utang mereka karena, ada kemungkinan memperoleh capital gain dengan, penurunan tingkat bunga itu.
Baik, artinya penggalangan dana di pasar surat utang dari korporasi ini masih akan lebih tinggi daripada jumlah korporasi yang akan IPO. Eee, selama ini sih memang, surat utang itu, jumlahnya jauh lebih banyak ya, apalagi kan, termaksud SBN, outstanding-nya tuh besar sekali dan mereka juga, merupakan, issuer yang secara eee, berkala melakukan penerbitan surat utang. Jadi, nggak bisa dibandingkan sebenarnya, tapi, yang kita lihat adalah, kalau misalnya, semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada goncangan-goncangan terhadap misalnya, eee, keadaan geopolitik, kemudian juga terhadap, apa, misalnya, eee, saat pemilu berjalan dengan baik, saya rasa dua-dua instrumen ini akan, eee, menjadi sangat, layak untuk menjadi investasi, dijadikan alat instrumen investasi. Baik, kita beralih lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi, apakah Anda melihat di tahun 2024 ini kemungkinan perusahaan yang melakukan penggalangan dana lewat IPO ini mungkin akan lebih tinggi daripada di tahun lalu? Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, misalnya contoh waktu di tahun krisis itu kita COVID ya, masa COVID, kita melihat bahwa secara ekspektasi kita itu adalah pasar akan cenderung turun dan pasar tidak akan bergairah. Tapi kenyataannya justru pada saat COVID itu tingkat jumlah investor kita jauh menembus batas yang di luar perakiraan kita ya. Nah, saya harapkan ini bisa juga terjadi pada tahun 2024, di mana kalau kita lihat bahwa secara tahun politik ini akan segera terselesaikan dalam kira-kira waktu yang cukup dekat, sehingga bisa menambah animo dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, bertumbuh, bisa menjadi alternatif mencari pendanaan di pasar modal Indonesia. Kalau menurut saya nanti di awal Januari ini aja mungkin kira-kira antara tanggal 5 sampai dengan kira-kira 20 Januari aja mungkin akan ada beberapa IPO yang akan listing juga di Bursa Efek Indonesia, sehingga ini menjadi suatu fenomena yang baik ya untuk awal di tahun 2024 ini. Baik, untuk penggalangan dana dari instrumen surat utang, Anda lihat seperti apa potensinya di 2024 nanti? Ya, kalau surat utang tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Adi bahwa surat utang itu sifatnya adalah continue ya. Jadi buat beberapa emiten-emiten yang sudah menerbitkan itu biasanya akan ada surat utang yang akan jatuh tempo. Nah, ini biasanya juga mereka akan melakukan namanya penerbitan juga untuk menutupin surat utang yang jatuh tempo. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa tren dari akhir tahun 2023 maupun nanti 2024 bahwa beberapa emiten yang sudah IPO dalam bentuk ekuitas itu mulai menjajaki beberapa potensi penggalangan dana melalui pasar obligasi. Ini yang merupakan suatu fenomena yang menurut saya harus kita siapkan bersama dengan seluruh stakeholder pasar modal Indonesia untuk mempersiapkan bahwa peluang untuk investasi pasar modal Indonesia ini masih sangat besar sekali.